acara pembukaan pimpinan Teknis Guru Utama dalam rangka revitalisasi Yayasan Beci di Kabupaten Kerinci 21 Mei 2024 dimulai. Selanjutnya, laporan Ketua Panitia Ibu Fitria SSMA kami silakan. Kegiatan ini merupakan penerapan dari modul yang telah kita buat pada kegiatan mendekat diskusi kelompok COVID-19 acara yang telah kita laksanakan pada tanggal 24 Mei sampai 29 Mei. Dan ada 7 materi akan kita terapkan dalam pengajaran bimbingan teknis guru utama ini. Ada pembelajaran puisi, membaca dan diskusi, ada pembelajaran mendongeng, ada pembelajaran membaca dan menulis aksara icung, ada pembelajaran membaca dan menulis cerpen, ada pembelajaran pidato dan parno adat, kemudian ada pembelajaran tentang tradisi. Tahun 2024, Kantor Bahasa Provinsi Jambi mendapat kepercayaan untuk menyelenggarakan program revitalisasi bahasa daerah. Program ini merupakan salah satu upaya pelindungan bahasa dan sastra. Revitalisasi bahasa daerah secara umum diartikan sebagai upaya pelestarian dan pengembangan bahasa daerah melalui pewarisan bahasa daerah kepada generasi muda untuk mendorong penggunaannya dalam komunikasi yang beragam, sehingga daya hidup bahasa daerah tersebut pada taraf aman dan ditransmisikan dengan baik. Terima kasih. Selanjutnya, sambutan staf ahli Gubernur Provinsi Jambi bidang pemerintahan sekaligus membuka acara secara resmi, Bapak Arief Munandar SE, kami silakan. Saya atas nama pemerintah Provinsi Jambi sangat mengapresiasi dan mendukung penuh inisiatif Kantor Bahasa Provinsi Jambi dalam mengadakan acara ini sebagai bagian dari program Merdeka Belajar episode yang ke-17 yang berfokus pada revitalisasi bahasa daerah. Bapak Ibu yang kami hormati, kemarin pada tanggal 2 sampai 3 Mei 2024 Pemprov Jambi kemarin diundang pada acara rakor pemerintah pusat dan daerah dengan tema penguatan revitalisasi bahasa daerah dalam kerangka Merdeka Belajar episode ke-17. Alhamdulillah dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, bimbingan teknis guru utama dalam rangka revitalisasi bahasa Kerinci di Kabupaten Kerinci pada hari ini tanggal 21 Mei kami nyatakan dibuka. Alhamdulillah saya dapat berdiri di depan Bapak Ibu sekalian, luar biasa. Ini pertama kalinya di Kerinci ya, di Sungai Penuh juga kami membuat kegiatan di hari keseramaian ini. Sekali saya ucapkan terima kasih. Pertama saya ingin menyapa para undangan, ada para narasumber akademisi dari Unja, Pak Yanto, Mendak, kemudian dari Siput, dari LAM, Bagadang Melayu, kemudian ada para maestro, maaf saya tidak menyebut satu-satu namanya, takut salah sebut. Para maestro yang akan
menemani kita di 7 bidang yang akan kita pelajari bersama-sama. Kemudian para guru yang juga ikut membantu kemarin penyusunan modul. Kemudian ada para panitia dan juga ini ada mantan sih, duta bahasa yang angkatan lawas. Ada Mas Heri yang berwarna. Alhamdulillah ya, saya akan menyampaikan ini sebenarnya bukan karya saya, bukan tulisan saya, tapi tulisan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang memang menggagas revitalisasi bahasa daerah dengan arah baru, dengan kebijakan baru yang sempat disampaikan pada rapat koordinasi revitalisasi bahasa daerah penguatan pemerintah daerah dan pemerintah pusat pada tanggal 2 dan 3 Mei di Hotel Sultan Jakarta lalu, yang sekaligus serangkai dengan kegiatan Festival Tunas Bahasa Ibu Provinsi Jambi. Betul atau betul? Saya paksa. Ya mungkin Bapak Ibu yang guru-guru lebih kenalnya mungkin dengan BPP ya, atau dengan BGP ya. Kami dengan berdua itu masih saudara ya. Sama-sama UPT dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi ya. Hanya saja kami ini di bawahnya unit Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, sementara BGP di bawahnya sekretariat, di bawahnya Direktorat Jenderal PTK, sementara BPP di bawah Beskap ya kalau tidak salah. Nah, tugasnya pun berbeda antara kami dengan yang dua tadi. Kami ada program khusus dari badan ya, tentang, saya langsung saja ya, 3 program prioritas badan bahasa yang salah satunya kami juga sebagai pelaksananya. Jadi badan bahasa itu punya 3 pusat, yaitu Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, yang kedua Pusat Pembinaan, dan yang ketiga Pusat Pemberdayaan dan Penguatan Bahasa. Karena sudah ujar sudah sakti itu, harusnya Bapak Ibu tetap bisa setia bersama kami mengikuti kegiatan ini sampai akhir ya Bapak Ibu ya. Baik, tidak mau memperpanjang waktu, kita berikan saja kesempatan berikut ini kepada Ibu Fitria MA sebagai penanggung jawab untuk kegiatan ini. Beliau adalah salah satu staf senior di Kantor Bahasa Provinsi Jambi. Sudah 20 tahun Bapak Ibu bekerja di Kantor Bahasa Provinsi Jambi, menempuh pendidikan S1 di Universitas Andalas, jurusan sastra, dan juga S2-nya ditempuh di Universitas Gadjah Mada. Beliau saat ini memang diberi kepercayaan untuk melakukan kegiatan ini dan menjadi bagian dari kelompok kepakaran layanan profesional, pemodernan dan perlindungan bahasa dan sastra di Kantor Bahasa Provinsi Jambi. Bu Fitria, silakan. Kita langsung saja, tidak membuang waktu. Bimbingan teknis guru utama dalam rangka revitalisasi bahasa Kerinci di Kabupaten Kerinci. Jadi Bapak dan Ibu yang hadir di sini saya sudah anggap sebagai guru utama ya. Guru utama, guru pertama yang mendapat bimbingan teknis revitalisasi bahasa Kerinci ya. Kalau mengenai revitalisasi bahasa daerah tadi Pak Adi sudah cukup menjelaskan ya, sudah gamblang sekali apa itu RBD, kenapa dilaksanakan RBD, apa regulasi dari RBD ini. Jadi kegiatan bimbingan teknis ini merupakan rangkaian kegiatan revitalisasi bahasa daerah yang tahun ini dilaksanakan oleh Kantor Bahasa Provinsi Jambi di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Ini merupakan tahapan keempat ya dari rangkaian revitalisasi bahasa daerah tahun 2024. Pertama kami sudah melaksanakan koordinasi dengan pemangku kepentingan
Selanjutnya pada bulan Maret kami juga sudah melakukan rapat koordinasi dengan pemangku kepentingan dan akan menghasilkan sudah penandatanganan komitmen dengan para pemangku kepentingan di Kabupaten Kerinci dan Sungai Benue. Dan pada tanggal 24 April kemarin sampai tanggal 29 April kita juga sudah melaksanakan diskusi kelompok terkumpul penyusunan bahan ajar revitalisasi bahasa daerah di Provinsi Jambi, yaitu bahasa Kerinci. Nah, modul-modul yang Bapak dan Ibu terima sekarang merupakan hasil kegiatan kita kemarin, diskusi kelompok terkumpul penyusunan bahan ajar yang melibatkan para maestro, pengawas, praktisi kebudayaan, lembaga adat, dan itulah yang di hadapan Bapak dan Ibu sekarang yang sudah kami serahkan. Nah, sekarang ini kita akan melaksanakan praktik dari bahan ajar itu ya Bapak dan Ibu. Itulah tujuan kita melakukan bimbingan teknis. Bang Yanto silakan berdiri, tadi sudah diperkenalkan Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Beliau adalah pengajar aktif di Universitas Jambi. Hari ini saya sebetulnya hanya memotivasi bagaimana mengajar di sekolah. Ibu dan Bapak saya lihat dari segi wajah sudah muda-muda sekali, terbaik maksud saya sangat senior, artinya sudah banyak memahami bagaimana mengajar yang baik. Jadi cerita saya bukan tentang itu, tentang nilai-nilai dari yang kita bahas adalah ada kurikulum merdeka di belakangnya. Kebetulan saya dosen PPG yang di Universitas Jambi. Ajaklah besok siswa ibu dan bapak untuk belajar bahasa Kerinci, mendongeng, membaca puisi dengan cara yang menyenangkan. Nanti kita sebetulnya sudah siapkan video untuk setiap materi. Contoh video dongeng misalnya, contoh video puisi dalam bahasa Kerinci, walaupun dialeknya berbeda. Mari kita abaikan dulu perbedaan dialek yang konon kabarnya jumlahnya 172. Bagaimana menyatukannya? Pernah kita terpikir mempunyai bahasa persatuan Kerinci, sehingga bahasa Minang kita bisa buang. Saya nggak tersinggung bahwa sebagai orang Minang bahasa Minang dibuang. Ya, tetapi intinya sekali lagi seperti itu benar Bapak, walaupun bercanda tapi ada unsurnya. Nah, kurikulum merdeka yang ada di kelas mestinya begini. Yang saya garis bawahi warna merah itu guru mengajar sesuai tahapan capaian dan perkembangan peserta didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya separuh Kerinci, separuh berbahasa Kerinci, separuh berbahasa Indonesia ya. Ya. Ya, karena ada yang mau percaya sama Kerinci. Ya, Pak, saya perlu pemenuh dulu. Ya, sarape-rape lah kita madu deu. Ya, ditanya-tanya, nggak jadi penditon, nggak disumpata. Kecai namanya, gedua. Kecai juga kami sebut namanya, gedua juga kami sebut dulu. Ya, pertama ini penelitian pertama di S2 waktu itu tentang masuk kincai. Itu adalah tentang hilangnya alternasi frasa dalam dialek Pondok Tinggi Kerinci. Kemudian dilanjutkan disertasi S3 pasal alternation in Kerinci. Jadi ini tentang alternasi frasa dalam bahasa Kincai. Ini sangat mendalam sekali, mengupas tentang sistem bunyi, morfologi, sintaksis bahasa Kincai. Siswa didorong untuk berbicara bahasa Kerinci di rumah dan mempelajari dialek mereka, serta melaporkannya kembali di dalam kelas. Jadi siswa kan sudah dijelaskan oleh oleh Pak Yanto bahwa semakin di sini anak-anak sudah mulai menggunakan bahasa daerahnya. Nah, jadi di dalam program ini kita memotivasi siswa untuk menggunakan bahasa Kincai. Perbedaan ini sebenarnya sudah dihadapi oleh bahasa Indonesia yang memiliki berbagai bahasa daerah. Jadi tidak, ini bukan kasus pertama ya Bapak Ibu. Di tempat Bapak Ibu berbeda dialek kemudian ini sudah terjadi di bahasa Indonesia.
Dulu gitu ya, orang tidak mau menggunakan kata butuh, karena butuh itu negatif ke laki-laki ya, menghindari. Di Bali juga butuh itu negatif, tapi tetap saja karena konteksnya adalah konteks luas, bukan yang kita bicara itu, tidak masalah. Sehingga kadang-kadang orang memakai kata memerlukan, tidak membutuhkan. Baik, Bapak Ibu, ini dari SD ya. Dari SD di Kabupaten Kerinci itu sangat disayangkan sekali dibandingkan dengan SMP. Aku langsung deh Pak. Kenapa saya katakan demikian? Karena SMP itu sudah belajar aksara Incu. Guru-guru di SMP itu sudah pernah belajar aksara Incu. Sedangkan Bapak Ibu dari guru-guru SD itu belum pernah sama sekali. Ya. Apa itu aksara Incu? Cukup kayak nonton saya tuh. Hah? Ini aksara Incu itulah adalah aksara yang digunakan oleh masyarakat Kerinci pada masa dahulu. Ya, yang digunakan untuk menulis, ya, menulis di berbagai media. Seperti apa medianya? Ada yang dari tanduk, ada dari bambu, kemudian ada dari kulit kayu, kulit binatang, tulang, dan kertas. Itu merupakan tulisan yang ditulis pada zaman dahulu oleh bahasa Kerincinya pada yang digunakan biasanya pada tanduk, pada kertas, biasanya itu ditulis oleh pepatah atau pepatah adat ya. Oke, di sini dijelaskan ada 28 aksara Incu. Bisa dilihat di buku paketnya ya. Halaman 144. Kita bisa sama-sama melihat di situ ada 28 huruf atau 28 hurufnya. Di situ ada K. Bisa dilihat sama-sama. Nama Ibu? Nama Bu. Saya berhenti jadi buku 2015. Ya tidak mengenal. Merdeka itu. Tapi saya belajar. Tak pendengar di belakang minimal dapat bisa baca di modul ada di modul ada kalau belum tak masuk bagaimana langkah mulai dari yang bapak ibu itu lebih ahli daripada saya ya, jadi saya tidak menjelaskan tentang apa saja di dalam buku. Bapak ibu lihat sendiri di apa namanya di modul yang sudah dibagikan, tetapi itu tidak mutlak ya bapak ibu ya, itu tidak mutlak. Kalau misalnya itu salah, tolong bapak ibu revisi ya, karena apa? Karena kita hanya ingin menyampaikan yang tujuannya bukan untuk ini jadi jangan monolog itu tidak tapi yang kita inginkan adalah gambaran ya, yang ingin kita sampaikan kepada siswanya nanti ya, kemudian bisa seperti itu Bapak Ibu ya, jadi bisa lihat Bapak Ibu materi ini membaca materi yang kedua. ini juga sering kendala ini harus share ke grup. Bahasa atau dialek Sunda atau bahasa Sunda yang ada di modul halaman 33. Sungai penuh dusun kami, induk negeri tanah pusako. Kota kecil di lingkung bukit, negeri ati awan. Negeri ati awan. Dengan tanamu. Hujananlah kayu penuhi kami, kimaklah bulahi, kayu sikai. Ahi dingin penyejuk hati, Tuhannya ramah,
tanahnya hidup. Seni budaya hidup balo. Imak lahir kami kuen. Dari asik, dari lagu, letak kodoh, lah tanamo. Itu tradisi Sakulamo. Pula Bapak Ibu yang kami muliakan, pengertian dongeng tidak perlu saya sebutkan karena Bapak Ibu pasti sudah mengetahui tentang dongeng. Dongeng dalam bahasa Kerinci, kalau bahasa Sunda disebut dengan kunun. Ya, dalam dialek Sunda, bakunun. Mungkin arah Kerinci ini bakunau, dan ada juga dengan atau cerita. Itu sama baik. Berdasarkan KBBI, dongeng adalah sebuah cerita yang tidak benar-benar terjadi, terutama kejadian di zaman dahulu yang aneh-aneh. Begitu banyak dongeng yang menyebar di masyarakat kita Kerinci. Ya, kunun itu teringat kami, terutama guru-guru yang senior kami, kalau kita tak tidur masa dahulu, orang tua ini sering pedipur lara, pengantar cerita sebelum tidur. Ya. Apalagi zaman Pak Hatirman, dulu kita libur itu ada istilah libur panjang. Ketika malam di ladang, itu orang tua kita itu sering bercerita, sering mendongeng dengan berbagai cara. Saya datang meleh, jalan meleh. Nah, cucung ini tetap juga iyo, terus. Nah, jadi pada suatu ketika ini anak nih cucung ini lagi dari dapur belakang itu laki yang nggak tahu. Ada dengan aku nih cek. Aduh, oke. Ada yang, aduh, iya aduh nyampe. Jadi karena jiwa anak muda kan itu tidak percaya dengan laki di rumah. Apa laki ini? Apa ini? Aku nggak usah nih. Nah, jadi kebablasan ya nak tahu. Sampai lalu senja, sampai sudah orang sampai maghrib, sudah Allah, dah lo, mau kita balik. Apa kata nabi ada untuk kasih? Apa? Mak percaya nyan, mak percaya me. Usai kan itu. Nah, tanpa yang sadari itu tadi. Nah, itu yang tahu itu. Kantinya lah balik dulu. Kantinya tu lah balik dulu. Tinggal aja seorang lah main kelereng. Asik tu main kelereng. Tinggal seorang lah. Tapi ada bunyi-bunyi di belakang ni seakan-akan tu lagi ada kanti belakang. Nah, jadi pada saat ketika itu dia kata, anak pun sudah tinggal lagi. Pas nunggunya belakang. Ibu dan Bapak antusias sekali. Saya perhatikan ketika Pak Deki di depan, itu yang guru SD tidak satupun ngobrol dengan teman sebelahnya, sibuk dengan catatan, pegang kertas, tunjuk tangan. Bapak-bapak yang di belakang saya perhatikan bukannya ngobrol dengan temannya, dia berdiri nengok ke depan berebutan. Nah, antusias itulah yang kita coba besok kita tularkan kepada siswa kita. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak narasumber yang sudah memberi kesempatan saya untuk di sini menjadi instruktur. Mungkin kata-kata saya bukan instruktur. Mari kita bersama-sama Ibu, karena kita ini adalah momen belajar. Dan pada pembelajaran pada saat ini adalah pembelajaran yang menyenangkan. Oke, Bapak Ibu semuanya masih semangat? Belum semangat. Saya ingin jawabannya semangat, bisa? Ayo, terus dari saya, mari Bapak Ibu untuk Bapak Ibu
ya, atau kata-kata yang akan disampaikan kepada kelayak atau di hadapan para audiens, para publiknya. Antara pidato dengan parno itu sama-sama menyampaikan pesan. Seseorang menyampaikan pesan kepada orang lain. Itu sama saja. Pidato, parno. Kalau pidato, biasanya pidato satu arah antara orang yang di depan dengan khalayak ramai atau disebut juga dengan audiens. Sedangkan parno itu berbeda. Nah, ini parno. Parno secara umum itu kata sambut menyambut. Si A bicara disambut oleh si B. Kata sambut menyambut yang indah antara pemangku adat dengan pemangku adat yang lainnya, termasuk juga anak jantan dalam menyampaikan maksud dan tujuan serta memutuskan suatu persoalan, baik dalam perkawinan, kedua dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seiring malam dengan merbah, balam lalu merbah mandi. Seiring salam dengan sembah, salam lalu sembah kembali. Salam ketujukan pada Radhi Mama yang megang kunci kampung pasar negeri. Salam kami sampaikan kepada kayu staf negeri yang bukan parit yang sempat. Kini belum kami sampaikan maksud ajas pangkalan kami. Pertama kali kami ingin bertuit bertanya kepada kayu. Apa skor yang dipakai? Setelah dari Mama apa dipati? Oh, yang kami pakai skor pati. Begini skor pati. Dan ada SMP. Untuk teori caranya bernyanyinya sama. Apa nanti yang akan kita pelajari di lagu teknik bernyanyinya sama. Untuk SD juga teorinya begitu, untuk SMP juga teorinya yang sama. Tetapi ada yang membedakan. Untuk SD hanya kita berikan lagu daerah. Cerpen itu menciptakan kehidupan kecil. Ketika kita hidup di dunia ini, di alam semesta ini, di galaksi Dimas ini, kita hidup di kehidupan besar yang diciptakan oleh Sang Pencipta kita. Kemudian ketika kita menulis cerpen, kita dapat menciptakan kehidupan kecil, gitu ya. Karena Tuhan, karena Sang Pencipta menciptakan kehidupan besar itu dengan aturan, maka ketika kita ingin menciptakan kehidupan kecil itu pun kita memerlukan aturan, gitu ya. Kita belajar bahasa Indonesia
belajar mengenai cerpen Carito. Dengan bermacam-macamnya bahasa Kerinci ini, ada pula orang Jawa yang bangga bahasa Kerinci. Waktu saya SD dulu Bapak Ibu, itu kan celananya biru. Celana biru itu waktu SMP dulu, celana biru, kerabu. Nah, bahasa Sunda itu kerabu. Gurunya kebetulan orang Jawa. Jadi teman-teman itu bertengkar, bercekak. Oh, mau sebut bapak yo. Apa kata guru itu? Anak, oh cekak, awak sepandai toh. Lah kenapa jemputnya suang kerabu? Awak sepandai toh. Saking bangganya dengan bahasa Kerinci. Kayu dah sama orang muda, kayu orang Jawa toh. Apa kata guru? Bakato kena Jawa. Jangan bakato kena Jawa. Aku hang Kerinci asli neh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat ya kalau? Siho? Alhamdulillah. Begini, maka ada cerita ya. Jadi masuk dulu ya. Maka ini usaha menyenangkan hatiku, maka untuk sekolah mondok pesantren atau ayah diusah aku turun Toma SMP ayah aku mondok pesantren diusir Toma Demak SMA ayah motor ayah aku udah sudah sampai pesantren. Oh ada dokter ini enggak ide pesantren itu 10 HW. Apa ya pula HW ya? Itu sekolahan sekarang. Hari ada pokok. Mungkin ada yang sudah main coba. Sebelum ke sini ada yang sudah bisa sebelum ke sini. Oh ya luar biasa. Nah, kemudian juga lagi tembang tradisi itu mungkin tidak semua kita tuh berbakat dalam menyanyi misalnya, atau juga komedi tunggal ya. Tidak semua orang itu berbakat dalam melawak, dalam berkomedi. Nah, sebenarnya di dalam modul kita kalau Bapak Ibu buka itu ada link YouTube, ya ada link YouTube. Di link tersebut bisa ditemukan video-video yang sudah disiapkan untuk masing-masing materi. Jadi ada 7 materi dan semua ke-7 materi tersebut itu ada video yang sudah dipersiapkan oleh para maestro dan guru-guru di bulan lalu ya. Kita pertemuan diskusi terkumpul di bulan lalu. Nah itu bisa menjadi sumber yang kita bisa nanti play, bisa kita putar nanti di kelas tanpa Bapak Ibu perlu bernyanyi misalnya. Tapi kalau kita memang suaranya sudah bagus ya kan, kita juga artis gitu kan, ya karena
dan memang belum ada fakultas atau universitas yang menyediakan satu jurusan khusus tentang yang memberikan kemampuan atau kompetensi di bidang pengajaran bahasa daerah. Itu mungkin menjadi PR juga untuk Kabupaten Kerinci, bagaimana cara memasyarakatnya. Apakah nanti akan dibuatkan jurusan khusus di IAIN atau di universitas yang ada di Kabupaten Kerinci. Yang terakhir adalah kompleksitas penanganan pelindungan bahasa itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci dan mewakili Bapak Bupati, Bapak Sekretaris yang tidak sempat hadir pada penyelenggaraan mulai dari tanggal 10 sampai hari ini depan kami melaksanakan depan. Tentunya sangat merasa bangga dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas penyelenggaraan kegiatan BIMTEK revitalisasi bahasa daerah Kerinci yang merupakan kegiatan pertama kalinya perdana di Kabupaten Kerinci yang merupakan satu penghargaan yang luar biasa bagi khususnya masyarakat Kerinci melalui tenaga pendidik terutama dari SMP, TKS, SD dan madrasah kuliah yang diikuti oleh lebih kurang 151 sekolah dalam Kabupaten Kerinci yang merupakan suatu terobosan inovasi yang luar biasa dalam upaya mendukung pelestarian budaya dan bahasa daerah.